Baik, setelah melakukan diskusi bersama kelompok melalui Zoom, tujuan setelah saya mengambil jurnal ini. Dengan permasalahan sambil itu bagaimana glukagon berinteraksi secara kimia dengan eksipien umum dalam formulasi farmasi. Untuk jurnal solusi, saya mengambil jurnal dengan judul Excipients Interaction in Glucagon Dry Powder Inhaler Formulation for Pulmonary Delivery dengan indeks jurnal Q1. Pada bagian abstrak dikatakan bahwa pembelajaran pengembangan dan karakterisasi formulasi glucagon dry powder inhaler atau DPI untuk pengiriman paru, laktosa monohidrat sebagai pembawa, dan L-leucin dan magnesium stearate atau MGST sebagai dispersibilitas untuk formulasi. Metode yang digunakan yaitu Forest Transformed Infrared Spectroscopy atau FTIR, Differential Scanning Calorimetry atau DSC, and Raman Confocal Microscopy. Glukagon, sebuah peptida aktif secara biologis, diketahui efektif untuk pengobatan hipoglikemia yang diinduksi insulin dan dapat digunakan untuk tahankan kadar glukosa yang bersirkulasi normal pada pasien pankreatektomi. Glukosa adalah eksipien inert yang mapan dan telah digunakan sebagai pembawa dalam formulasi DPI untuk meningkatkan aliran partikel, menghasilkan peningkatan efisien pengiriman formulasi. Eksipien seperti MGST dan leucin digunakan dalam formulasi sebagai penambahan dispersibilitas. Spektrum FTIR dari campuran glukagon dengan eksipien laktosa, leucin, dan MGST dapat dapat dilihat dengan adanya puncak lebar antara 3.487 dan 2.890 cm yang menunjukkan bahwa glukagon berinteraksi dengan laktosa dan leucin karena pembentukan ikatan hidrogen di antara mereka. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa leucin bukanlah eksipien yang cocok untuk digunakan dalam formulasi glukagon DPI dengan pembawa laktosa. Leucin memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas glukagon dalam campuran. Kombinasi laktosa dan leucin dengan glukagon berdampak signifikan pada integritas struktural glukagon yang menghasilkan puncak yang sangat luas. Pada 1651 cm, puncak baru pada 1612 cm, 1625 cm, dan pada 1638 cm, yang menunjukkan interaksi glukagon yang signifikan dengan leucin dan laktosa. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, hasil ini menunjukkan bahwa leucin penambah dispersibilitas tidak kompatibel dengan glukagon dalam formulasi DPI. Berkenaan dengan MGST, glukagon dengan MGST atau dalam kombinasi MGST dan laktosa menunjukkan puncak amida karakteristik pada 1654 cm. Namun tidak ada puncak tambahan yang diamati di sekitar daerah amida 1. Ini menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara eksipien ini dan glukagon dalam formulasi yang mengandung MGST dan laktosa yang dapat dianggap sebagai formulasi paling stabil. Karena laktosa dengan adanya MGST tidak menunjukkan tanda-tanda interaksi, dapat disimpulkan bahwa leucin berinteraksi dengan glukagon dalam formulasi daripada dengan laktosa. Untuk struktur kimianya ini.